Selamat siang, Bapak Ibu peserta PUBEK yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah hadir pada acara Public Expose Insidentil Waskita Beton Precast tahun 2023. Pada kesempatan ini kita semua berkumpul untuk membahas update kinerja perusahaan pasca restrukturisasi, kemudian implementasi perjanjian perdamaian, serta dalam rangka pemenuhan salah satu persyaratan dalam rangka pembukaan suspensi saham Waskita Beton Precast dari Bursa Efek Indonesia. Kami sebagai manajemen optimis bahwa Public Expose Insidentil ini menjadi milestone akhir yang penting dalam tahap pembukaan suspensi saham Waskita Beton Precast. Ini itu saja yang saya ucapkan pada opening 5 kali ini. Silakan Pak Wandi untuk melanjutkan. Baik, terima kasih. Terima kasih Pak Purbayu. Baik, untuk pemaparan pertama mengenai update dari proses implementasi perjanjian perdamaian atau restrukturisasi WSBP akan dipaparkan oleh Director of Finance dan Risk Management pada Pak Asep Muzakir. Saya persilakan Pak. Baik, terima kasih Bapak Wandi. Selanjutnya kita akan masuk ke pemaparan. Jadi terkait dengan implementasi perjanjian perdamaian. Next. Jadi sedikit latar belakang terkait terjadinya suspensi saham WSBP. Jadi WSBP sejak mengalami pandemi COVID mengalami kesulitan likuiditas dan kemudian ini berdampak terhadap kemampuan bayar dari WSBP kepada para kreditur. Dan kemudian tanggal 25 Januari 2022 setelah beberapa kali mengalami gugatan PKPU, akhirnya WSBP ditetapkan dalam masa PKPU dan masuk dalam kondisi standstill by law. Kemudian karena standstill by law, maka kemudian tanggal 28 Januari 2022, WSBP tidak dapat membayarkan bunga jatuh tempo pembayaran kupon obligasi berkelanjutan 1 tahap 2019 yang kemudian berdampak terhadap suspensi perdagangan saham, di mana tanggal 31 Januari 2022 IDX melakukan penghentian sementara perdagangan saham suspensi WSBP. Jadi kalau kita lihat di sini penyebabnya adalah karena penyelesaian kewajiban jatuh tempo kepada pemegang obligasi yang belum selesai, maka kemudian terjadi suspensi. Next. Kemudian WSBP masuk dalam tahapan PKPU sejak tanggal 25 Januari kita dalam kondisi penetapan PKPU dan setelah melalui proses yang panjang tanggal 28 Juni 2022 WBP berhasil mendapatkan kesepakatan dengan para krediturnya melalui putusan homologasi di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dan tanggal 20 September 2022, meski terdapat kasasi, akhirnya Mahkamah Agung memberikan putusan menolak kasasi dan kemudian homologasi WSBP berkekuatan hukum tetap dengan adanya putusan dari Mahkamah Agung ini. Di tanggal 21 sampai 21 November kami melanjutkan proses verifikasi lanjutan gitu ya, guna memastikan nanti posisi saldo yang akan dijadikan basis pada saat penyelesaian restrukturisasi. Dan di tanggal 5 Januari 2023 kita sudah mendapatkan salinan putusan kasasi. Hingga proses administratif terkait dengan implementasi homologasi dapat kemudian dilanjutkan oleh WSBP. Next. Ini sedikit profil skema restrukturisasi WSBP. Jadi kita ada penyelesaian untuk Trans A. Secara prinsip Trans A ini penyelesaian untuk kreditur perbankan, di mana nanti penyelesaiannya melalui pembayaran pokok di tahun ke-17 secara bullet payment dengan kondisi bunga step up 2%, 3, dan 4. Lalu kemudian untuk penyelesaian vendor ini dibagi menjadi 2 klaster. Yang pertama Trans B, ini adalah yang penyelesaian melalui
cash flow perusahaan dan kita harapkan dapat selesai di tahun kelima. Lalu kemudian Transd ini yang dikonversi ke ekuitas, di mana nantinya konversi ke ekuitas ini akan menggunakan harga berdasarkan VWAP 45 hari sejak suspensi perdagangan saham dibuka. Dan penyelesaian untuk pemegang obligasi serta kreditur finansial lain, di mana di sini diselesaikan melalui skema Trans-B, yaitu 15% akan diselesaikan maksimal tahun kelima dan tahun keenam. Sisanya akan dikonversi menjadi obligasi wajib konversi yang nantinya akan dikonversi di tahun ke-10 dengan basis value yang akan dihitung di depan menggunakan basis VWAP 45 hari. Next. Dan sebagai bentuk implementasi homologasi, kami sudah melaksanakan rupo dengan pemegang obligasi tanggal 15 Februari 2023. Dan alhamdulillah baik di obligasi yang tahap 1 maupun obligasi tahap kedua, mayoritas setuju di atas 90% untuk menyesuaikan perjanjian perwali amanatan dengan ketentuan perjanjian perdamaian. Next. Dan berikut ini adalah timeline aksi korporasi lanjutan pasca kami mendapatkan persetujuan pemegang obligasi, di mana di hari ini kami menyelenggarakan Public Expose Incidental tanggal 15 Maret 2023. Harapan kami bulan Maret ini juga suspensi saham WSBP dapat dibuka, karena dengan ditandatanganinya adendum PWA, itu artinya penyelesaian atas bunga yang tertunda sudah disepakati dengan pemegang obligasi. Dan begitu nanti suspensi saham dibuka, kita akan masuk dalam perhitungan VWAP 45 hari. Kami hitung mungkin sekitar bulan Maret sampai dengan Mei 2023. Dan nantinya harga penetapan terkait dengan proses konversi itu akan kita masukkan dalam rapat umum pemegang saham luar biasa WSBP yang rencananya akan diselenggarakan nanti di triwulan kedua tahun 2023. Next. Lalu di sekilas informasi dampak dari implementasi perjanjian perdamaian. Yang pertama, dengan adanya proses konversi, maka akan mengalami tingkat rasio hutang yang menurun. Lalu kemudian yang kedua, dengan profil balance sheet yang lebih baik, gitu ya, karena adanya konversi dari hutang jangka pendek ke hutang jangka panjang, dan juga hutang jangka pendek ke ekuitas, maka profil balance sheet WSBP menjadi lebih sehat, dan ini meningkatkan probabilitas perusahaan dalam rangka memperoleh kontrak-kontrak baru. Lalu kemudian yang ketiga, akan ada dilusi terhadap saham existing pemegang utamanya Waskita, dalam hal ini Waskita Karya, karena kita melakukan proses konversi sehingga nanti dari sisi persentase kepemilikan akan berada di bawah kepemilikan existing. Yang keempat, tentunya dengan kesepakatan perjanjian perdamaian ini, gitu ya, perusahaan mendapatkan kondisi keuangan yang jauh lebih sehat, gitu ya. Harapannya dengan kondisi keuangan yang lebih sehat, dari sisi going concern perusahaan akan dapat terjaga, terutama dalam rangka pemenuhan janji-janji di dalam perjanjian perdamaian. Next. Baik, demikian paparan terkait dengan implementasi homologasi. Baik, terima kasih Pak Asep. Mungkin kami lanjutkan mengenai pemaparan. Mungkin bisa di slideshow dulu di Zoom ya, Mas. Ya. Pemaparan kinerja akan dibawakan bergantian. Yang pertama akan dibawakan terlebih dahulu oleh Pak Presiden Direktur Pak Apex Purbayu Ratsuno. Pada Pak Banu kami persilakan. Ya, terima kasih Mas Wandi.
Saya akan membacakan kinerja finansial dan operasi Waskita Beton Precast. Izin Pak Banu, mungkin masih belum tampil di layar Zoom. Mungkin teman-teman tim teknis. Mungkin sudah tampil. Ya. Jadi kalau kita lihat pendapatan usaha dari tahun 2020, pendapatan usaha di tahun 2020 adalah 2,211. Kemudian di tahun 2021 turun menjadi 1,380 dan di tahun 2021 di bulan September itu 744. Jadi year on year-nya di bulan September untuk ke September 2022. Kemudian di September 22 ini menjadi 1,4 T. Artinya kami mengalami pertumbuhan sekitar 88%. Kemudian laba kotor di tahun 2020 3,346 minus. Kemudian di tahun 2021 kami positif 306. Pada bulan September di tahun 2021 ini kita positif 191. Kemudian di September tahun 2022 positif 207. Artinya year on year-nya kita naik 8%. Kemudian laba rugi bersih di tahun 2020 4,759 negatif. Kemudian di tahun 2021 kita negatif 1,943. Pada September 2021 kita negatif 71. Year on year di 2022 sama-sama terhadap bulan September kita positif 1,506. Artinya pertumbuhan sebesar 2221%. Kemudian total ekuitas Waskita Beton Precast di tahun 2020 1,157. Kemudian di tahun 2021 kita negatif 2,778 dan di bulan Septembernya kita negatif 2,779. Tapi pada bulan September tahun 2022 kita positif 2,305. Jadi ada kenaikan 183% untuk total ekuitas. Kemudian total liabilitasnya di 2020 9,4. Kemudian di 2021 naik menjadi 9,660. Kemudian untuk bulan September tahun 2021 9,661. Pada bulan September di tahun 2022 kita turun menjadi 4,122. Kita turun sebesar 57%. Kemudian arus kas operasi di tahun 2020 kita positif 561. Kemudian di tahun 2021 kita negatif 18. Pada bulan September tahun 2021 kita negatif 386. Pada bulan September tahun 2022 kita positif 77. Jadi kita mengalami kenaikan 120%. Kemudian next. Ya, ini pertumbuhan pendapatan. Di bulan September tahun 2021 untuk precast mengalami kenaikan 60% untuk year on year-nya dari 374 naik menjadi 599 dibandingkan pada bulan yang sama di bulan September. Kemudian jasa konstruksi di tahun 2021 92% untuk pendapatan dan kemudian di
September 2022 naik menjadi 557. Di Redimik bulan September tahun 2021 turun menjadi 11% year on year-nya. 11%, di tahun 2021 adalah 277, turun menjadi 244 pada September 2022. Kemudian next. Izin Pak Purbayu mungkin dilanjutkan oleh Ya. Pak Sugiharto, selaku Director of Operation. Dipersilakan Pak Sugi. Baik, saya melanjutkan dari kinerja perusahaan. Dari kinerja volume produksi, dilihat dari sisi precast, itu year of years-nya mengalami peningkatan sampai 104%, di mana pada kuartal keempat 2021 dari 190 meningkat menjadi 545 di kuartal keempat tahun 2022. Untuk Redimik sama, mengalami peningkatan 132%, di mana kuartal keempat tahun 2021 325 meningkat menjadi 757 miliar. Oke, next. Ton ya. Nah, ini kinerja bila dilihat dari NKB di tahun 2022. Memang 2020 kita mendapat NKB di 1,87 T, di tahun 2021 2,72 T, dan di tahun 2022 menurun, kita mencapai di 1,53 triliun. Bisa dilihat dari segmen pasar. Kalau di tahun 2022 dari 1,53 triliun itu memang dari 68% internal dan 32% itu eksternal. Jadi memang dominan dari Waskita Holding 68% dari segmen pelanggan, di mana yang eksternalnya 35% dari BUMD dan BUMN, 46% swasta, dan 19% pemerintah. Oke, next. Nah, ini key target tahun 2023, saya kembalikan ke Pak Fandi. Terima kasih Pak Sugi, akan dilanjutkan oleh Pak Asep Kurnia selaku Direktur Human Capital Management. Persilakan Pak. Baik, terima kasih Pak Fandi. Bapak Ibu sekalian, tadi sudah kita dengarkan bersama paparan tentang kinerja 2022 yang telah berhasil dicapai oleh WBP. Ini kita coba sampaikan key target 2023 yang akan dicanangkan oleh WBP, di mana nilai kontrak baru kita lihat ada peningkatan 100-150% dari pencapaian kinerja 2022. Ya, ini masih unaudited karena masih proses dalam penyelesaian oleh auditor. Dari aspek pendapatan usaha, kita juga ada peningkatan 10-15% dari 0,13 triliun. Kemudian dari total aset, kita ada sedikit penurunan 2-5% dari total aset sebelumnya di 5,986 triliun. Sementara untuk di ekuitas itu sendiri, kita lihat dari 1,874 ada penurunan sekitar 25%. Ini gambaran untuk target kinerja WBP di tahun 2023. Next-nya. Terima kasih Pak Asep Kurnia, mungkin akan dilanjutkan oleh Pak Bambang Dwi, selaku Director of Engineering dan Development. Dipersilakan Pak. Terima kasih Pak Fandi. Bapak-bapak, Ibu-ibu, kita tampilkan di sini 6 besar perolehan kontrak baru tahun 2022. Di mana yang pertama Jalan Tol Kamal dan Teluk Naga Rajak Balaraja,
Itu nilai kontraknya kurang lebih 126 miliar. Dan pekerjaan konstruksi pel on slab ke APB 153 miliar. Dan jalan tol Cibitung Cilincing proyek sesi 2 ini 39 miliar. Serta proyek jalan tol layang tingkap ujung Palembang ini 31 miliar. Dan JTTS tebing tinggi Berbelawan seksi 4 ini 41 miliar. Dan jalan tol Indrapurya Kuala Tanjung seksi 2 18 miliar. Terima kasih Pak.